aja teman-teman. Siapa ya kira-kira bintang tamu kita malam hari ini? Halo malam-malam semuanya. Lagi pada ngapain nih? Absen dulu absen. Dari mana semua nih teman-teman? Dari mana teman-teman? Semarang. Ya, kita sambil mau invite untuk narasumber kita, bintang tamu kita malam hari ini dari Solo, dari Klaten. Wih, deket dong, tetanggaan di kita nih ya. Oke. Ada yang dari Perth. Jam berapa di Perth? Papua. Halo, 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 halo Solo, halo, halo Bandung. Dari tadi, oke. Dari tadi saya malam hari ini mau bahas tentang beberapa hal nih ya. Mau bahas tentang personal finance bersama dengan Pak Philip Mulyana. Kita akan belajar banyak nih dari Pak Philip ya tentang personal finance. Kemudian kita juga akan belajar tentang trading dan investasi. Pastinya ada tips-tips trading dan investasi. Terus kemudian malam ini aku mau bahas bursa China yang menarik ya. Menembus rekor tertinggi 5 tahun terakhir. Terus kemudian, Yogyakarta berhati nyaman. Kemudian aku mau bahas juga OJK baru-baru ini menutup 99 jenis investasi yang belum berizin gitu ya, tambahin satu jadi 100 gitu. Jadi gimana caranya kita terhindar dari investasi bodong dan ciri-cirinya apa aja. Terus aku juga mau bahas nih, ada merger BUMN syariah gitu. Nah, jadi Menteri BUMN kita itu ada melakukan merger BUMN syariah. Ini nanti dampaknya apa? Oke, kita akan invite Pak Philip Mulyana. Apa kabar? Lagi nonton ya? Dr. Alan Goni. All in Breeze. Wah, ya. Kalau Breeze jadi leadernya. Halo, selamat malam Halo, Pak Philip. hai Mungkin kamera Miss. juga diturunin dikit gitu. Oke. Oke, 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 turunin lagi dong. Biar lebih turunin lagi. kelihatan kontak Oke, ya. sip. Oke, dan terakhir nanti teman-teman kita pastinya akan ada giveaway, hadiah langsung juga, dan juga saham-saham potensial dong ya, aku masukin dalam agenda nih, saham potensial, nggak boleh lupa nih ya. Dan mohon maaf teman-teman kemarin yang giveaway-nya sempat, sempat di message saya tuh sempat agak lama, karena kemarin tim kami juga lagi agak kewalahan juga ya, ngurusin ini, DM-DM gitu. Nah, ini tadi udah di follow up. Oke, Pak Philip, boleh perkenalkan diri dong. Nanti aku bahas juga tuh pertanyaan Ramayana Matahari. Pak Philip, boleh perkenalkan diri dong, Pak. Oke, nama aku Philip Mulyana. Terus aku sebenarnya di market itu udah lumayan lama sih. 12 Hmm. tahun, ada 2008 lah gitu. Cuma lately kayak sekitar 5 tahun terakhir aku lebih fokus ngurusin personal finance sebenarnya. Karena aku belajar kalau misalkan ternyata investasi itu cuma salah satu roda, salah satu alat doang buat personal finance. Di situ kan ada banyak kan, ada investasi, ada money management, terus ada risk management gitu. Jadi aku belajar banyak di situ sih. Jadi sekarang lebih fokusnya lebih ke personal finance Oke, oke, gitu. oke. Ini aku ikut-ikutan netizen ya. Netizen tuh manggilnya Ko Philip gitu. Aku panggil Ko Philip juga deh. Ko Philip, ini Yes, kalau gimana? bicara tentang personal finance itu sebenarnya Mm-mm. gimana sih tipsnya gitu ya supaya eh, teman-teman bisa mengatur keuangan dengan baik juga. Oke, sebenarnya kalau misalnya kita ngomong personal finance itu kan kita harus tahu ujungnya apa, goalnya apa biasanya. Which is financial goals ini bisa misalkan mau nikah beberapa tahun ke depan, misalkan 5 tahun atau 3 tahun atau 5 tahun lagi ke depan. Kalau enggak bisa juga yang mau sekolahin anak gitu atau mau pensiun gitu. Sebenarnya kan Hmm. kalau personal finance itu kan kita bisa bisa tentuin, tapi kebanyakan dari teman-teman biasanya ini goalnya banyak banget nih, gitu. Biasanya adalah kayak gitu. Jadi menarik sih sebenarnya personal finance itu sih, Oke, menarik oke, oke, banget. oke.
Oke, oke. Mungkin bisa kasih tips-tips gitu ya buat teman-teman yang di Hmm, sini. Kalau aku lihat kan sebenarnya follower aku nih usianya mulai ini dulu dulu sekitaran 35 ke atas gitu. Ternyata hmm, semakin ke belakang semakin turun loh. Eh, Usia 18 sampai usia 30-an gitu. Ya jadi di oke, usia-usia ini tuh banyak yang baru mungkin lulus dari kuliah, baru mau oke, memulai bisnis awalnya kayak gitu. Oke, oke. sambil sambil ini ya sambil apa namanya cek recek nih survei nih teman-teman umur berapa sih gitu. Itu Iya, boleh ada tahu gak tips-tips deh berapa? untuk Ada mm-mm. sih, Ada biasanya tips. sih gini sih. Personal finance, basicnya itu masalahnya itu biasanya itu adalah kurang dari income, income-nya kurang. Jadi dengan kita bisa nambahin income dengan cara kita ngembangin diri kita sendiri, investasi ke diri kita sendiri, ikut workshop lah, terus networking sama orang-orang yang hebat lah, terus dari gitu kita belajar banyak dari orang lain dan buku-buku lah, gitu. Tapi bisa juga kita cari income tambahan dari contoh satu trading, atau mungkin bisa punya income tambahan juga dari bikin online shop misalkan, kayak gitu-gitu. Nah sebenarnya awal mulanya adalah kayak gitu. Nah setelah kita punya modal yang cukup, sebenarnya baru kita bisa bisa prepare untuk next stage-nya. Next stage which is risk management, biasanya tuh di dana darurat, emergency fund and such, kayak gitu-gitu. Gitu. Nah setelah emergency fund udah cukup, biasanya baru bisa ke investasi. Terus saya muter gitu. Hmm. Intinya pokoknya Gitu. kalau duitnya udah cukup buat kebutuhan yang pokok, buat kebutuhan yang memang sudah seharusnya, kelebihannya buat investasi gitu ya. Nah, Mm-mm. problemnya nih banyak teman-teman yang muter aja tuh di kebutuhan pokoknya, kebutuhan ininya dia, pokoknya needs-nya terus itu nggak pernah punya duit buat investasi. Itu gimana tuh? Oke, aku percaya nggak semudah itu kita ngomong which one is needs, which one is wants gitu. Kalau misalkan kita dalam keadaan yang benar-benar normal, tanpa dipengaruhi sama emosi apa-apa, kita udah bisa tahu, oke, gue butuhnya cuma tiga kan, saudara, sandang, pangan, papan, ya kan? Sandangnya, tapi kan kita selalu maunya beda. Sandangnya misalkan, sandang itu kan baju. Misalkan pengen bajunya di merek yang A, gitu. Mungkin ada juga pengen sandangnya yang di merek yang B, gitu. Papannya juga kan gitu. Papan gue pengen tinggal di kota yang A. Gue pengen tinggal di pusat kota lah, di Jakarta misalkan, pusat kota Jakarta. Terus pangan, kita pengennya yang Instagramable, di kafe, di mana-mana segala macam. Nggak segampang itu untuk kita misahin antara satu want sama satu needs. Jadi manusia itu Hmm. emang dipengaruhin sama emosi dan keinginan-keinginan segala macam. Jadi kadang-kadang garis antara want sama needs itu blur banget gitu. Hmm. Nah, memang kita emang harus pinter-pinter untuk ngerekap sih. Jadi kita punya pengeluaran kayak gimana pada saat yang benar-benar state kita lagi santai, kita duduk, dan kita lihat, oke, harusnya gue nggak ngelakuin kayak gini. Dan mulai mulai yang namanya budgeting dari situ. Gitu. Dari situ Hmm. kita baru bisa strict. Jadi sebenarnya nih ya, aku tuh kemarin waktu tahun 2017 itu sempat 2017 atau 2018 2018 sorry sorry 2018 itu sempat beruntung banget bisa ke Omaha 2018 atau 19 ya lupa saya sekitaran itulah ke Omaha ya untuk bisa belajar langsung ketemu dengan Warren Buffett di annual meetingnya Hmm. Berkshire Hathaway. Nah Warren Buffett tuh waktu itu sempat ditanya sama satu anak kecil gitu dia melemparkan pertanyaan rahasia kesuksesan kamu itu apa sih sebenarnya? Jawabannya ternyata di luar perkiraan yang aku pikir jawabannya tuh kayak bakalan mind blowing banget. Simpel banget jawabannya apa? Delay gratification. Jadi menunda Exactly. kesenangan gitu. Jadi Ya, kalau apa namanya tadi ini ya, Ko Philip ada bilang ya antara needs and wants itu beda tipis gitu. Jadi ya. gimana cara kita untuk menunda sesuatu yang ya sifatnya kesenangan jangka pendek untuk kita bisa untuk kesenangan jangka panjang gitu. Oke, Ko Philip, wah aku ini ikut-ikut netizen nih padahal umurnya nggak tahu ya, kelahiran tahun berapa sih? Aku masih rahasiain sih itu sih. Eish, ini tebaknya. Harus Nanti tetap ada di harus bawah tetap ini ada tebak rahasia. usia Philip. Aku ikut-ikutnya, aku kalau gitu aku rahasiain juga aku umur berapa. Aku 17.
Oke, ini banyak banget yang nggak sabar, pengen langsung nanyain tentang saham. Oke, Oke, nanti aku akan bahas tentang saham-saham ya. Jadi itu pertanyaannya tuh mirip-mirip tuh ya. Jadi pertanyaannya ada yang nanyain, TKIM gimana nih? Wah, kemarin naik kenceng, terus habis itu turun. Terus habis itu mungkin ada yang di PTPP, PTPP gimana nih? Kemarin naik kenceng, terus habis itu turun. Nah, hari ini tadi ayam-ayaman tuh, ayam-ayaman, ayam apa? Pakan ternak maksudnya, Cepit, Java. Java, begitu-gitu. Nah, hari ini naik kencang, Senin mungkin turun gitu. Nah, teman-teman, kalau aku boleh kasih tips ya, teman-teman ya. Teman-teman jangan cuma ngelihat pergerakan jangka pendeknya doang, satu hari kayak gitu. Meskipun meskipun Anda trader, Anda bukan investor jangka panjang, Anda harus bisa melihat paling enggak, oh ini kemarin naik itu gimana sih polanya? Aku kasih contoh ya. Contoh gini. Hmm, nih, ini TKIM saya ada beli juga. Dan untung juga udah lumayan banyak. Saya lupa beli di angka berapa, sekitaran, ya saya belinya berarti sekitaran ini nih. Untung udah sekitaran 18% tadi pagi. Kan tadi pagi di sini ya. Jadi belinya sekitaran di sini. Nah, artinya saya juga tidak membeli itu pada saat best price. Best price itu kan di sini ya, di bottom di sini gitu loh. Tapi saya hari ini jujur saya belum jual untuk TKIM, untuk portofolio pribadi. Kenapa? Karena saya melihat TKIM ini untuk horizon yang lebih besar gitu. Nah, untuk member kemarin nggak masuk ke TKIM. Kenapa? Karena profil resiko untuk member ini udah terlalu tinggi. Artinya apa? Kalau masuk di sini, Anda belum terbiasa dengan market, ini kebalik kayak gini, jadi merah, Anda bisa deg-degan gitu. Nah, nanti Betul, member setuju. kita akan ajakin masuk. Iya, nanti untuk user yang trade kita akan ajakin masuk kalau dia udah koreksi 2 atau 3 hari gitu. Nah, kalau sedangkan saya melihat time horizonnya si TKIM ini, saya masih bisa untuk ngehold selama beberapa waktu. Intinya saya siap dengan fluktuasi. Sebenarnya kita harus melihat time horizon ya. Jadi maunya kayak gimana? Oke, terus contoh nih ya. Aku kasih contoh lagi. PTPP yang kemarin juga ini ya dapat sentimen positif dari berita akan ini dia berpartisipasi dalam pembangunan proyek Batang. Nah, teman-teman kalau lihat ini meskipun dia hanya jangka pendek aja, nih ya, ya sama kayak PTPP. Ini teman-teman perhatikan nih, ini naik dengan volume yang tinggi. Ini memang sebenarnya dia ada akumulasi. Nah, hari ini jatuh tapi harganya merah tapi dia volumenya tinggi juga. Kita lihat di grafik intraday, grafik 15 menit. Nah, 15 menit itu ini 3 Juli masih hari ini dong ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman perhatikan, ini di grafik intraday 15 menitnya si PTPP ini, wah ini di perdagangan, sorry tanggal 2, terus nih tanggal 3, ya ini di perdagangan, wah ini naik kenceng, kemudian volumenya nanjak tinggi. Ini berarti apa? Ada yang beli kenceng dan ada yang profit taking. Nah, yang menarik ketika dia turun ya pada jam-jam berikutnya hari ini perdagangan hari ini dia turun, ini volume transaksinya kecil ya volume transaksinya nggak terlalu segede di sini gitu. Jadi kalau saya lihat ini lebih ke arah short term profit taking aja karena naiknya kekencengan kayak gitu ya. Tower ntar bahas nanti satu-satu biar penasaran sambil Kalau ngomongin saham oke. bisa semalaman kalau kayak gitu. Ini bisa bisa berminggu-minggu ini biasanya ini biasanya tuh aku Ya, nge-live dari hari Minggu heeh, sampai heeh, hari Jumat. Liburnya cuma Sabtu karena Sabtu banyak seminar, banyak diundang seminar dari pagi sampai sampai sore gitu. heeh. Jadi tenar gitu. Nah, sekarang saya Minggu saya juga mau off. Kenapa? Buat mengasah ini, mengasah kapak ya. Oke. Oke. Oke, Philip Yes, Philip juga trading saham gitu ya. Trading saham ada aku investasi juga ya. ada. Ada. Aku kan lama di saham juga, lama di market juga. Jadi tahu lah kurang lebih kayak gimana lah. Cuma trading is tricky ya, kadang-kadang ya, menurut aku ya. Karena apalagi untuk teman-teman yang baru mulai trading, kadang-kadang kita nggak bisa berpikir seperti robot sih.
Sedangkan kan kalau Mm-mm. misalkan trading kan sebenarnya kan kita harus berpikir seperti robot. Pokoknya begitu sebelum masuk kita udah punya trading plan-nya kan. Belinya di Mm-mm. berapa dan cut Mm-mm. loss-nya, stop loss-nya di berapa, terus udah gitu take profit-nya di berapa. Gitu ya. Mm-mm. Oke, 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 oke. Menarik banget ya. Jadi kita mesti buat trading plan. Iya, 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 benar. Jadi sama-sama jadi investor, jadi trader, kita harus sama-sama tetap sabar. Aku kasih contoh nih. Ini tadi ada yang bilang tower, tower, tower. Aduh sayang tower beli sedikit karena naik. Coba towernya turun. Betul. Kemarin beli kebanyakan gitu. Nah ini si tower, ini kebetulan juga ada di dalam portofolio, bukan portofolio ya, saham yang kita beli ini dengan strategi saham super ya. Jadi kemarin tuh kita sempat mau jualan si TOWR ini ternyata Trin masih ada nih. Aku baru aja ngeliat ini rekapan transaksi dari IM Trade. Nah, tower ini untung 17,84%, dibeli pada tanggal 26 Mei 2020 gitu. Nah, selama itu dari tanggal 26 Mei sampai sekarang itu bukan berarti wah langsung enak naik terus gitu nih. Aku kasih lihat teman-teman ya. Ini sempat kita ditanyain berkali-kali, kok tower masih di hold, tower masih di hold. Saya sendiri juga heran. Saya pikir tim saya udah jual ini gitu ya. Jadi kalau untuk swing trading ini benar-benar ini harus udah jualan kalau untuk swing trading. Tapi untuk super trader ini sebenarnya kemarin udah masuk ke toleransi terakhir. Jatuh dari area support ini kemarin harusnya udah dijual. Nah, kalau 26 Mei, 20 Mei, 6 Mei itu di sini. Nih pas breakout di sini nih. Sampai di sini ini 17%. Perhatikan. Ini secara psikologis, teman-teman, ini udah pernah cuan banyak nih. Wah, 15%. Kita turun lagi. Untungnya jadi 9%. Deg-degan nggak? Wah, yang masih pemula deg-degan banget tuh. Gitu. Terus kemudian ini naik lagi. Untung lagi 14%. Wah, kemarin sempat turun lagi tuh. Keuntungannya sampai hampir habis tuh. Jadi keuntungan 5% aja. Nah, ini berhubung masih untung sama tim IM Trade masih di hold. Coba ini turun sekali lagi, ini pasti udah kena cut loss tuh, ya kena nggak cut loss juga sih masih untung tapi cuan tipis. Nah ini belum kena trailing stop, kemudian masih di hold sampai di sini. Wah Si tapi ini atasan tuh juga katanya tuh nggak kelihatan. nggak Atasan kelihatan. sedikit, Waduh, iya tuh. ini Nah, situ tuh. kayak gini kelihatan. Kayaknya sih Ini kelihatan jadi sih. teman-teman ya kayak ginilah kira-kiranya ya. Jadi ini naik turun ini buat teman-teman pemula bikin jantung berdebar, dak dikduk. Maka dari itu, seringkali saya kasih edukasi tuh di seminar online Diskon Faganza supaya memahami itu gimana. Super trader tuh mesti nge-hold agak lama. Apalagi investasi jangka panjang, hold-nya jauh lebih lama. Trader hold-nya cuman mungkin kurang dari 1 bulan. Jadi kita bisa menyiapkan mental kalau misalkan naik turun. Oke, nanti kita bahas tentang saham-saham lagi. Sekarang um, kita mau ngobrol dengan Bro Philip lagi nih. Oke, Sip. oke. Koko Philip, ini kalau misalkan buat investasi ya, buat investasi dan Oke. trading. Kalau menurut Bro Philip sendiri, ini gimana sih tips-tipsnya gitu? Oke. Idealnya itu sebenarnya minimal itu 30% kita masuk ke investasi. Idealnya. Tapi biasanya masalahnya itu adalah boro-boro 30%. 5% aja udah susah. Gitu. Karena biasanya banyak pengeluaran lah segala macam. Tapi nggak apa-apa menurut saya. Menurut gua kalau misalkan emang bisa komit pada saat sekarang ini 5%, nggak apa-apa. Tapi target dalam jangka panjang adalah 30% minimal. Harus diinvestasiin. Gitu. Toh dalam perjalanan juga kan kita bisa belajar investasi yang mana yang cocok buat kita. Contoh, nggak semua orang cocok untuk investasi di saham. Mungkin mereka risk profile-nya itu masih yang konservatif gitu. Toh semakin kita berjalannya waktu, kita masih bisa belajar juga kok, gitu. Sampai kita bisa nyampe ke angka 30% itu. Itu ada yang nanyain, asuransi itu Bukan, termasuk investasi apa enggak ya? aku udah Bukan baca ya? juga, Oke. itu bukan. Bukan, jadi mungkin Oke. gini, aku jelasin dulu kali ya. Asuransi itu fungsi utamanya adalah melindungi dari investasi kamu. Jadi kalau misalkan jalan di ini nih, di apa, ada investasi di saham, ya kan? Bahayanya saham adalah saham itu terlalu liquid.
Jadi pada saat kita butuh uang itu gampang banget dijual terus udah gitu ditarik duitnya dalam 2 hari, ya kan? Tapi kalau misalnya kita punya asuransi, misalkan gue sakit nih, butuh masuk ke rumah, harus masuk ke rumah sakit. Nah, di situ gunanya asuransi supaya kita nggak usah cairin investasi kita, gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah investasi, asuransi itu kan nggak selalu pure asuransi. Ada yang asuransi yang sama unit link, gitu. Nah, banyak salah kaprah juga nih di luaran. Memang benar di situ ada investasinya, cuma kamu harus tahu fungsi investasi di situ supaya, contoh dalam keadaan COVID nih sekarang nih, ya kan? COVID, terus udah gitu kan kita dengar teman-teman kita sempet yang banyak yang kena layoff, banyak yang gajinya nggak dibayar full dan THR yang di hold segala macam. Intinya adalah banyak teman-teman yang boro-boro untuk bayar asuransi, bayar premi asuransi. Tapi untuk hidup aja kadang-kadang udah susah karena gajinya udah kena dampak karena COVID ini. Hmm. Nah, pada saat kayak begitu, sebenarnya hasil investasi yang di dalam unit link itu bisa buat ngebayarin premi. Gitu. Sebenarnya itu adalah fungsi utamanya investasi dalam si unit link itu. Jadi bukannya investasinya Hmm. sebenarnya bukan untuk ngejar return, tapi supaya ada yang bayarin pada saat kita nggak bisa bayar. Itu aja sih. Oke, jadi sebenarnya asuransi itu adalah proteksi ya teman-teman ya. Asuransi itu Fungsi bukan utamanya ya. investasi gitu. Oke, reksadana versus saham. Ini sebenarnya udah aku bahas dulu-dulu sih. Mm-mm. Oke, teman-teman, aku mau bahas nih beberapa beberapa perusahaan, beberapa saham yang saat ini lagi diskon banget gitu ya. Maksudnya diskon, diskon banget tidak hanya secara valuasi, tapi secara harga tuh ternyata ada loh perusahaan yang fundamentalnya bagus, cuman dia belum naik banyak gitu. Tunggu ya, ditunggu sebentar ya. Oke, kita mau bahas dulu sebelum kita bahas tentang saham-saham itu tadi, kita mau bahas dulu tentang investasi bodong nih. Jadi, Bro Philip, aku baru aja baca berita ya. Oke, Jadi, ada 99 investasi yang ditutup sama oke, OJK ya, karena katanya nggak ada izin gitu. Nah, gimana sih caranya kita tahu gitu ya? Jadi ada investasi bodong, nggak yang nggak bodong, itu gimana caranya kita bisa mengantisipasinya gitu. Cepin oke. ntar ya aku bahas ntar ya. Ayam-ayaman konstruksi metal ntar aku bahas sabar semua netizenku tercinta. Dan malam Pasukan ini cuan nggak deh. boleh, iya malam ini nggak boleh ada yang berantem. Saya sayang semuanya nggak boleh berantem malam ini ya. Oke, nggak boleh ada yang bully-bulian di situ ya. Oke, silahkan Bro Philip. Oke, kalau misalkan kita ngomong soal investasi bodong, mungkin kita harus definisiin dulu kali ya investasi bodong. Investasi bodong tuh mungkin kalau aku boleh kasih definisi investasi yang duitnya tuh nggak diputar dalam bisnis, tapi malahan kayak gali lubang tutup lubang, kayak Ponzi lah, gitu. Jadi duit yang awal didapat untuk bayar ntar bunga yang ke bawah, dan yang paling akhir akan rugi, gitu. Jadi nggak ada bisnis sama sekali di situ, cuma ada ya kayak money game aja gitu. Nah, mungkin untuk tahu investasi bodong apa enggak, kita harus lihat itu ada cap OJK-nya apa enggak. Pertama kali itu. Ada izin apa enggak dari OJK-nya. Gitu. Terus udah gitu, kita juga harus lihat return-nya itu masuk di akal nggak sih? Contoh, kalau misalkan saya ada yang nawarin ke saya nih, misalkan 10% sebulan, ya kan? Berarti 10% sebulan, 120% kurang lebih ya, kita nggak usah pakai compounding, 120% setahun gitu. Perusahaan yang macam yang mana yang punya bisnis untuk ngembalin duit kita, ini kembaliin doang ya, kembaliin duit kita 120%. Nih, di saat yang bersamaan, perusahaan itu juga masih punya namanya operational expense. Di atas, on top of 120% itu. Setelah ditambahin 120% plus operational expense, itu mereka baru break even. Contoh, misalkan 150% ya modalnya, cost of fund-nya gitu. Lalu, bisnisnya apa yang bisa? Kita harus belajar berpikir kritis sih. Kalau misalkan dengan sebesar itu bebannya untuk kembaliin duit kita belum termasuk untung, bisnisnya bisnis apa? Gitu. Jadi kita harus belajar berpikir kritis dulu. Jangan 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 cuma ngelihat dari sisi cuannya doang, dari sisi profitnya doang, tapi kita harus lihat ada mesin nggak di belakang yang bisa balikin duitnya seperti itu. Mesin itu biasanya berbentuk bisnis gitu.
Oke, 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 oke. Oke, tambahan ya teman-teman nih ya. Jadi tadi udah belajar dari Bro Philip nih ya. Nah, biasanya ciri-ciri utama, kita mesti bedain dulu sih. OJK ini nutup karena apa? Ada dua hal. Yang pertama, mungkin karena bisnisnya belum jelas dan belum ada izinnya gitu. Tapi kemungkinan dia bukan mau ngebodongin orang gitu, tapi ada investasi yang benar-benar dia memang niatnya dari awal mau ngebodongin orang gitu. Betul, Jadi setuju. hati-hati banget gitu. Yang biasanya investasi bodong, ciri-cirinya yang pertama adalah memberikan janji atau imbal hasil yang tetap dan nilainya itu ekstravaganza. Ya, jadi nilainya ekstravaganza itu di luar gimana ya, di luar kewajaran lah. Misalkan ya, dalam setahun bisa dapat berlipat-lipat jadi 500% atau gimana, itu kan memberikan satu janji-janji seperti itu kan setiap bulan misalkan dapat 20%, terus nah itu kan juga juga satu hal yang intinya pokoknya kalau ngejanjiin profit aja, ngejanjiin profit yang pasti dan konsisten seperti itu terus menerus, itu biasanya ada ini. Kemudian yang kedua, biasanya ini teman-teman, uh, mereka pakai sistem member get member. Jadi keuntungan investasinya itu didapatkan karena dapatin member baru. Itu keuntungan investasinya. Nah, bukan dari kenaikan, misalkan kok saham ya, kan dari kenaikan harga saham kayak gitu. Tapi kalau keuntungan dari investasi bodong ini dari member get membernya, biasanya ciri-cirinya kayak gitu sih. Apapun kedoknya, apapun ini misalkan mau emas, mau mata uang, biasanya mirip-mirip kayak gitu. Oke, nah itu ada yang tahu tuh sistem piramid MLM gitu. Ya. Oke, laris bajunya ya. Bisnisnya semoga laris. Bro, ada ini nggak bro? Apa? Ada ini nggak? Ada bisnis apa gitu? eh Enggak, aku lagi bisnisnya yang ini aja lah. Coaching, terus edukasi, kayak gini-gini aja. Oke, 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 Sama oke. advisory, Oke, paling aku nggak gitu. mau sebut brand ya teman-teman ya. Kalau sebut brand nanti Jangan. saya salah lagi, tidak boleh gitu. Oke teman-teman, seperti yang saya janjiin tadi, ini ada beberapa perusahaan yang secara fundamental bagus, tapi dia belum naik banyak. Aku bukain dikit-dikit nih teman-teman nih ya, biar pada gemes. Oke, jadi, wah ini lelet banget nih ini kuning. Ini teman-teman, coba ditebak ini apa ya kira-kira ya. Oke, jadi kalau teman-teman nanya, saya ada beli nggak untuk investasi? Saya beli. Jadi investasi time horizon saya ini mungkin saya akan hold, saya akan lihat setahun 2 tahun ya. Nih, coba dilihat saham apakah ini tidak dapat hadiah kalau misalkan benar dapat hadiah cuan. Oke, saham apa nih? Coba ditebak. Kelihatan nggak? BJTM? Bukan. BBBI? Bukan Apa pula BCTM. itu? Apa ini? MNCN, HMSP, nggak ada yang benar semua. BBNI, Randy NT, benar. Ini BBNI, bandingin dong sama saham perbankan yang satu ini. Oke, aku mau bandingin sama yang ini ya, tunggu ya. Ini monthly chart-nya, monthly chart-nya. Ini apa dong? Perbankan apa dong ini? BCA, dia udah kena resisten gitu. Terus kemudian ya, aku mau bandingin lagi ya. Jadi banyak tuh perusahaan berfundamental bagus, udah naik tinggi. Nah, yang belum naik apa gitu loh. Nah, ini BRI juga kemarin udah kenceng banget naik, udah kena resistennya. Nah, ini BNI hari ini tadi aku masuk, aku nyicil buat investasi, time horizonnya panjang, dan aku biarin aja. Nah, ini masih bisa turun nggak? Masih bisa dong, tapi cuman melihat, kalau saya melihat candle yang seperti ini, dalam beberapa bulan ke depan, ya, dalam 1 tahun ke depan, anggaplah dia sampai sini aja, nggak usah sampai balik ke atas, itu dapat 30% kawan-kawan gitu ya. Jadi perbankan per hari ini officially 4 big cap perbankan saya punya semua. Kalau kemarin saya nyicilnya BCA dan BBRI, hari ini saya melihat BBNI, wah ini masih ada upside nih, kurang naik dikit.
iya nih kalau naik-naik ini kena kena kipet aku nih. Nah, ini BMRI juga posisinya masih sama kayak si BBNI gitu ya. Jadi upside-nya masih lumayan gitu. Oke, bicara tentang nanti saham-saham yang masih discounted ya, secara harga selain secara valuasi. Kalau secara valuasi aku udah sering ngomong tuh tiap hari tuh. Jadi ini BMRI, BBNI ini masih ada upside paling enggak 30-an% untuk setahun ke depan. Kok dikit setahun 30%? Ah, sempat keputus tadi ya. Kok Oh, dikit pantesan. setahun kok Oke. 30% kalau untuk investasi jangka panjang, terutama di blue chip bagus itu ya. Oke, teman-teman, selain itu nanti saya akan bahas yang lain lagi selain yang perbankan ya. Nah, hari ini tadi saya juga baca-baca tentang adanya ini kebijakan dari Menteri Keuangan yang akan melakukan merger untuk perusahaan perbankan syariah gitu. Bro Philip ada dengar nggak itu? Belum, aku belum dengar. Aku belum baca sama sekali hari ini. Ya. Parah banget. Belum dengar ya, itu menarik banget. Jadi kemarin aku sempat lihat juga ada satu presentasi dari Pak Erick Thohir gitu ya. Wah, ternyata gebrakan-gebrakan dari pemerintah ini sangat luar biasa. Kemarin kita bahas tentang ini ya, di Batam pemerintah mau bangun satu kawasan industri. Wah, gebrakannya itu nanti pabrik-pabrik dari luar negeri masuk itu menambah tenaga kerja di Indonesia ya, membuka lapangan kerja. Oke, kemudian yang hari ini tuh ada uh, Menteri BUMN kita bilang bahwa akan digabung tuh bank-bank BUMN tuh bakalan digabung untuk yang syariah, yaitu ada Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, kemudian BRI Syariah, Syariah tuh teman-teman gitu. Oke, teman-teman, kira-kira dampaknya apa ini ke saham-saham ini nih. Jadi yang udah listing di bursa tuh cuma satu aja tuh BRI Syariah. Kira-kira dampaknya apa nih? Betul. Dampaknya ya, bro ada investasi saham-saham perbankan nggak bro? Sambil nunggu jawaban teman-teman, dampaknya apa nih? Aku di BJTM. BJTM sama kayaknya masih ada Mandiri sedikit. BJTM dan Mandiri ya, BJTM secara Yes. fundamentally oke juga tuh gitu. Oke, Iya. menarik banget. Nah, jawabannya tuh benar tuh teman-teman, tergantung leadernya siapa, induknya siapa. Jawabannya, jika leadernya BRI Syariah, kan dia sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kalau leadernya si BRI Syariah, dampaknya positif atau negatif? Oh, secara fundamental dampaknya jangka panjang positif. Tapi secara ini, kalau misalkan Bro Philip punya nih saham BRIS, beli punya saham BRIS. Nah, dengan adanya merger ini, maka kepemilikan saham BRIS Bro Philip akan jadi terdilusi. Terdilusi itu gimana? Menjadi semakin presentasenya menjadi semakin kecil. Nah, itu kalau yang bicara tentang dilusi sebenarnya itu kurang bagus buat investor. Tapi kalau mergernya sendiri akan memperkuat perusahaan. Terus gimana kalau misalkan yang jadi induknya ternyata Bank Mandiri tuh? Bank Mandiri kan secara asetnya dia lebih gede gitu. Yang terjadi adalah bisa jadi si BRIS ini nanti akan melakukan tender offer, kalau nggak salah ya namanya apa, intinya tuh Tender offer. membeli Iya. balik saham-sahamnya, bener ya bro ya? Benar. Uh, Tender offer. jadi benar. Jadi Benar. nanti ngebeli saham-sahamnya yang ada di publik itu di buyback ya. Jadi kalau self delisting kayak gitu, membeli saham-saham yang ada di publik di buyback, wah itu bisa dibeli dengan biasanya dengan harga yang lebih ini, lebih premium gitu. Nah, pertanyaannya apakah si Mandiri Syariah ini bakalan IPO atau enggak gitu. Nah, itu nggak tahu. Nanti kedepannya nggak tahu gitu. Bro Philip, kalau Yes. Bro pilih sendiri selain investasi di pasar saham itu ada investasi apa lagi nih Bro? Enggak, aku karena kelamaan di saham, jadi biasanya semuanya paper asset. Saham, paling reksadana ada Hmm, sedikit, reksadana pasar uang apalagi kan. Udah cuma itu doang. Emas dari dulu nggak pernah sentuh karena begitu udah beres kerja, sorry, udah mulai kenal sama saham, kan itu di awal-awal karir banget tuh. Ya udah investasi semuanya di paper asset, which is saham doang.
Saham doang ya, paper aset ya. Iya. Reksadana punya nggak, Bro? Reksadana punya, Ori punya, apa lagi ya? Udah itu doang. Paper aset semuanya. Hmm. Terus kalau trading ada trading saham apa gitu, Bro? Trading yang terakhir yang itu masih BJTM sama Mandiri. Cuma Mandiri belum dilihat lagi sih. Actually aku nggak terlalu fokus di trading karena biasanya kayak misalnya jam segini nih baru sempat lihat gitu. Jam-jam siang dan sore itu kan udah mulai sibuk banget dari pagi kan gitu. Jadi aku Benar-benar. biasanya biasanya aku emang udah bikin trading plan udah gitu udah lepas dulu gitu. Ntar kalau misalkan kan sekarang beberapa sekuritas kan udah bisa kan pasang stop loss di berapa terus kayak gitu take Hmm. profit di berapa. Hmm. Biasanya sih kayak Oke. gitu sih. Teman-teman, jangan salah ini ya, jangan salah mendengar ini ya. Tadi saya ngomongin BBNI dan BRIS konteksnya beda loh gitu. Jadi tadi langsung ada yang simpulkan tuh, oke, BRIS dan BBNI, waduh, beda ini. Beda ini, langsung diiniin. Ini pasukan cuan BBNI. kenceng banget soalnya nih Iya, kayaknya. gitu. Si Bank BNI ini, apa namanya, ini aku pilih, tadi aku beli untuk investasi jangka panjang. Nah, kalau si BRIS hari ini tuh sebenarnya mulai ada peningkatan. Nah, beda BNI dan beda BRIS. BRIS ini kita mulai masukin radar trading juga nih di Mtrade ya. Kenapa? Karena ada peningkatan volume dan dia dapat sentimen positif merger itu tadi. Nah, tapi untuk jangka panjangnya, saya cerita tentang merger tadi dampaknya apa aja. Itu loh teman-teman gitu. Oke, terus tadi banyak yang nanya saham-saham ini bro. Ya sorry ya bro ya, ini jadi Bisa oke, gak apa-apa. main Karena netizen aku itu. background saham juga jadi tahu lah kurang lebih. Jadi ada yang rajin banget tiap hari nontonin live saya dan bikin saya seneng, seneng banget gitu loh. Makanya seneng banget nge-live tiap hari. Jadi banyak banget yang nanyain tentang saham-saham. Nah, tadi aku bicara tentang saham fundamental bagus, tapi masih terdiskon. Oke, tadi bicara tentang BNI ya. Sekarang saya akan keluarin lagi buat yang investasi, teman-teman. Oke ya, tadi ada yang nanya nih, ini gimana nih? Coba ini main tebak saham lagi yuk, tebak saham lagi. Salah nggak apa-apa. Oke, apa nih? Kelihatan nggak? Bawahan sedikit kali. Dikit aja. Oh, bawain Nah, dikit, dikit. Oke. Apa nih, teman-teman? Ku tarik ke sini dikit. Kelihatan tidak? Yes, HMSP ini. Jadi teman-teman pada nanyain ya HMSP. HMSP ini short term-nya lagi sideways. Tapi perhatikan di sini, teman-teman. Wah, dia jatuh dalam dan ini baru naik dikit nih, gitu ya. Jadi ini salah satunya HMSP buat investasi jangka panjang. Terus kemudian selain HMSP ya, yang ini yang masih belum jangka banyak panjang berapa naiknya. lama, Miss? Jangka panjangku biasanya itu 5 tahun, tapi kalau teman-teman setahun udah cuan, mau profit taking ya nggak apa-apa lah. Sebenarnya kalau investor itu nggak profit taking ya, investor itu nge-hold selama bisnisnya masih bagus gitu. Tapi banyak yang teman-teman mau ini, mau menikmati dulu. Nah ini nggak bisa dibuka ini grafiknya. Oke, Kayaknya jatuhnya udah kalau misalkan akhir-akhir ini banyak untuk investasi jangka panjangnya banyak opportunity ya harusnya ya. benar-benar. Iya, cuman ini tadi kayak yang teman-teman bilang ya, HMSP Unilever itu jatuhnya udah sejak 2018 gitu ya. Teman-teman kalau nggak ini ngerasa nggak nyaman, boleh dipilih yang lain juga gitu. Tapi kalau aku sih, aku masih masuk sih ya. Jadi investasi jangka panjang aku masuk dikit-dikit. Cuman yang penting punya gitu dulu. Yang penting punya. Jadi belum hajar hajar bleh semuanya gitu. Bro Philip, Bro Yes. Philip, ada ini nggak tips-tips buat teman-teman buat investasi, buat trading, buat ngatur uang, apapun deh. Oke, tips-tips soalnya buat trading aja sih kalau teman-teman itu kalau trading apalagi ya. Menurut aku kita benar-benar harus berpikir kayak robot sih. Nggak bisa pakai emosi lagi. Kadang-kadang kan orang ada yang datang-datang, gue pengen trading, terus udah gitu tiba-tiba di tengah-tengah ternyata nggak sesuai sama trading plan-nya. Misalkan tadinya kira-kira, kayaknya bakal nembus nih resistance-nya. Toto nyemplung ke bawah malahan, balik ke bawah lagi. Terus yang ada malahan berubah, ya udah deh nggak apa-apa deh, gue nggak trading, gue jadi investor sekarang. Akhirnya kejebak lama.
gitu. Nah, makanya menurut aku jangan terlalu pakai emosi juga sih. Kalau misalkan emang udah ada trading plan, stop loss-nya di titik sekian, ya udah stop loss aja gitu. Tapi kalau misalkan memang udah harus take profit atau take profit, nggak peduli dia ya antara akan terus naik ke atas atau berbalik arah, pokoknya tetap stick sama trading plan. Jadi menurut aku risk sama reward itu lebih penting sih sebenarnya. Jadi gimana cara kita ngelola resiko, karena kan nggak pernah 100% akan cuan, ya kan? Tapi Hmm. gimana caranya total cuannya lebih gede daripada si total loss-nya. Lebih suka buat lihat fundamental, laporan keuangan gitu atau teknikal? Aku technical. Aku malas lihat fundamental. Kan? Malas ngulik-ngulik buku tuh. Hmm. Hmm. Jadi aku Gitu. juga kalau untuk trading udah pasti teknikal. Investasi juga kadang-kadang aku lihat teknikalnya tapi monthly-nya gitu. Cuma Nah, terakhir ini saya lagi seneng banget karena marketnya turun, sempat turun dalam ya. Aku seneng banget liatin secara fundamental gitu. Jadi nah, tadi ada yang nanya tuh tentang laporan keuangan itu rilis kapan sih gitu. Yang laporan keuangan kuartal 2 itu rilis di bulan Juli gitu ya. Jadi rilis Juli. di bulan Juli. Besok saya bahas di seminar online Diskon Vaganza. Oh ya teman-teman yang mau daftar hari ini di traktir Koko Pilip, masukin ke elandesno.com/sodv, kode promonya PM Pilip atau kalau Japri saya di DM besok udah mepet ya gitu. Dan kalau nggak dapat ini kalau udah penuh kita akan kasih replaynya di sore hari. Tapi replay belum tentu ada. Jika semua bisa masuk maka tidak ada replay. Oke. Jadi berpikir seperti robot, berpikir seperti pebisnis gitu ya teman-teman. Yes. Oke. Nah tadi ada ini lagi nih ada yang nanya saham-saham dari berbagai sektor macam-macam ya. Oke, ada yang nanya untuk RALS dan LPPF. Ini berhubung nanyanya udah berkali-kali nih. RALS sama LPPF gimana nih? Katanya nyangkut. Nyangkutnya di level berapa? Oke. Kalau untuk RALS dan LPPF, secara fundamental saya nggak suka. Kenapa? Karena bisnis model, balik lagi. Yang pertama, bisnis model gitu. Nah, sebelum bicara tentang profitabilitas dan valuasi, saya selalu bicara bisnis model dulu yang pertama. Tapi ada tapinya nih ya. Kalau ngelihat teknikal, tadi kan Do Philip juga suka nih ya lihat teknikal ya, kayak gini-gini. Hmm. Nah, teman-teman yang bisa baca chart, ini sebenarnya meskipun dia sideways, ini ada tanda-tanda akumulasi gitu. Jadi, untuk RALS dan juga untuk, RALS dan juga untuk apa tadi ya LPPF ya LPPF dan juga RALS ini masih masuk radar ya masih masuk watchlist kita gitu. Buat teman-teman yang investasi sebenarnya saya nggak terlalu suka bisnis model tapi kalau upside kalau sampai tahun depan upside 30 sampai 30-an% dapatlah dari harga sekarang gitu. Jadi hanya butuh kesabaran aja. Saya rasa sekarang ini justru malah resiko di saham kecil ya kalau untuk beli saham-saham yang udah jatuh terdiskon dalam gitu. Dan ada lagi saham Adikarya. Adikarya ini juga menarik, masuk radar juga gitu. Untuk jangka menengah juga lumayan juga gitu. Untuk PTPP tadi aku udah bahas loh. PTPP itu masih bagus juga ya, tapi sekali lagi tergantung time horizon teman-teman. Kalau saya bicara bagus itu bagus time horizon saya berapa lama gitu. Jadi kayak tadi TOWR itu di IM Trade saya pikir kemarin udah dijual ternyata belum hampir dikit lagi kena trailing stop kita gitu. Nah, itu time horizonnya kalau untuk si tower itu kita agak panjang beberapa bulan gitu. Sekitaran 6 bulan lah. 3 sampai 6 bulanan kayak gitu. Oke, tadi ada yang nanya tentang behavioral finance. Coba dijelasin dong, Bro. Wah, itu panjang sih. Eh, Baru karena tuh panjang tuh. aku ngelihat gini, eh, kita itu kan, ya tadi kalau misalnya kita ngomong trading itu harus seperti robot, tapi sebenarnya kan kita bukan robot, ya kan? Kita nggak bisa dengan mudah ngomong kalau misalkan ini adalah wants kita, ini adalah needs kita. Di tengah-tengah selalu ada psikologis kita yang kayak eh, instant gratification gitu. Kenapa ada instant gratification? Karena sebenarnya kita adalah manusia atau makhluk yang ngejar reward. Jadi di tengah-tengah otak kita tuh selalu ada beberapa kayak endorfin dan segala macam happy chemical aku sebutnya biasanya itu memang kita itu mengejar reward
Makanya kalau misalkan kita dapat gaji nih, dapat duit nih, misalkan 1 juta. Pilihannya antara satu, beli barang, beli sneakers, beli baju, atau beli bags, atau beli apapun itu. Satu lagi buat investasi. Investasi kan kadang-kadang kita nggak ngelihat bentuknya langsung, ya kan? Misal kita beli saham PTPP, gitu. PTPP kita beli, tapi nggak kasih kita reward apapun secara instan. Kalau misalkan barang, begitu barang itu datang, paket Bu, gitu, begitu barang itu datang, kita langsung excited. Itu bedanya dengan instant gratification. Kita sebagai manusia itu sebenarnya kita selalu pengen yang instan aja, kayak gitu. Makanya orang itu kenapa nggak banyak yang langsung invest begitu mereka terima duit, karena mereka pikir, oke, gue udah kerja nih 1 bulan full ini, gitu. Gue udah kerja lumayan keras, boleh dong gue rewarding myself, gitu. Jadi menurut aku personal finance nggak pernah akan lepas dari behavior kita, gitu. Jadi selalu akan terganggu sama yang namanya emosi dan lain-lain segala macam. Oke, jadi ini juga pernah aku bahas bareng Pak Hindranata Nikola ya teman-teman, kalau teman-teman nyimak ya. Jadi kadang-kadang kita manusia itu melakukan sebuah tindakan berdasarkan emosi itu karena informasi masuk di otak reptil. Itu emosi rasa takut biasanya atau melarikan diri. Kemudian bisa juga seseorang melakukan tindakan karena dia dengan emosinya yang serakah atau rasa senang yang berlebihan ketika informasi masuk ke otak mamalia gitu. Dan yang terbaik sebenarnya ketika informasi masuk ke otak neokortex. Nah, kadang-kadang orang tuh melakukan sesuatu karena dia mendapat reward dari otak mamalia ini, dia dapat kayak dopamin, endorfin, dan seterusnya. Hormon-hormon yang membuat semangat, yang membuat motivasi, seperti itu. Maka dari itu teman-teman, banyak sekali yang nanya kepada saya, lebih baik investasi atau trading sih. Lebih baik adalah lakukan dua-duanya. Kenapa? Ya itu tadi, karena bicara, wah aku mau investasi jangka panjang. Pada awalnya tuh kayak rewarding banget dari judul ceritanya. Investasi jangka panjang lo bisa jadi Warren Buffett. Wah, pada ngiler semua tuh. Tapi pas ngejalanin, Iya, wah, itu bener kan? Jadi investasi menurut saya lebih serem iya daripada benar. trading. Udah naik, udah untung, udah seneng, habis itu turun lagi. Wah, itu tambah jantungan teman-teman. Lama-lama kesel, karena apa? Karena merasa nggak dapat reward. Caranya adalah, satu, kalau investasi jangka panjang, tahun 2020 ini tepat banget momennya. Yang kedua, tetap harus diimbangi dengan trading juga, investasi dan trading. Kenapa? Supaya ini rewarding, yang trading ini istilahnya untuk menjinakkan ini ya, kebutuhan Anda si otak mamalia ini, supaya dia dapat makan. Wah, oh ternyata benar menguntungkan, menerima manfaat secara langsung gitu. Karena kalau enggak, ini udah terlihat pada banyak orang dari user-user kita yang trade, dan juga dari cerita banyak alumni saya, mereka juga mengatakan hal yang sama gitu. Oke, terus kemudian kok pas ya, jadi teman-teman ini harus jalan dua-duanya. Pertanyaannya berapa banyak trading dan berapa banyak investasi, senyamannya Anda aja. Mungkin ada yang bilang, banyakkan investasi daripada trading karena trading lebih berisiko. Siapa kata? Ada yang bilang trading less risk. Bro Philip juga mungkin merasakan gitu loh. Trading itu buat kita justru less risk. Kenapa? Karena kalau ada apa-apa, kaburnya cepat gitu. Iya. Cuman ya, maka dari itu saya, Ellen May, itu terkenal sebagai trader gitu ya. Nah, tahun 2020 saya mulai ngomong investasi, mulai bingung semua, kok lu jadi investor? Ya karena timingnya tepat teman-teman Betul. gitu. Oke. Bro Philip, ya, ada lagi nggak nih apa aja yang mau diinvestasiin gitu, Bro? Yang Sejauh ini justru benar kata Miss Allen sih. Menurut aku juga 2020 nih kayaknya saatnya tepat banget buat investment. Even teman-teman kalau misalkan di sini mungkin jarang ya yang belum investasi saham ya. Cuma sebenarnya 2020 ini dengan harga yang seperti sekarang, menurut aku ini golden opportunity buat kita belajar paling nggak. Belajar dan mulai invest karena harganya terus terang memang ini adalah opportunity gitu. Aku masuk di market itu kan 2008. Pada saat crash, benar-benar pada saat bottom-bottomnya. Itu hari pertama. Dan begitu marketnya rebound,
dalam hitungan berapa bulan ya kalau nggak salah rebound, itu orang-orang yang baru mulai investasi di 2008 itu emang cari cuannya cepet banget pada saat itu. Jadi pada saat sekarang terulang lagi yang 2008 ke 2020 ini, menurut aku ya opportunity-nya ada lagi jadinya. Gitu. Oke, siap. Makanya investor pas banget sebenarnya sekarang ini. Ini loh, ya ampun PTPP wis tak bahas yo, PTPP yo. Di play ulang nanti gitu. Oke, udah aku bahas di awal tadi ya teman-teman ya. Terus yang nanyain lagi saham yang bagus buat investasi jangka panjang. Oke, aku cerita aja yang ada di portofolioku yang buat investasi gitu. Lebih cuan mana? Short term, lebih cuan trading. Jadi teman-teman kalau nanya 2020 ini saya lebih cuan dari swing trading atau lebih cuan dari investasi. Tuh ya jujur, swing dari trading dong. Kenapa? Kan udah dijual, udah kelihatan duitnya. Yang kalau investasi kan belum gitu ya. Jadi masuk akal di situ. Tapi bukan berarti investasi nggak bagus loh. Tahun ini pas momennya. Oke, saham-saham buat investasi. Dari banking dulu, saya kemarin ada bilang BCA dan BRI ya. Kemudian hari ini aku nambah BMRI dan BBNI. Akhirnya hatiku luluh juga untuk mengambil dua ini. Ini untuk jangka panjang apa pendek? Jangka Panjang, oke. panjang gitu. Ini ditanya tentang investasi gitu. Jadi portofolioku buat investasi jangka panjang ini memang agak banyak. Teman-teman yang masih pemula, jangan diikutin plek-plekan jumlahnya berapa, jangan diikutin. Kenapa? Profil risiko Anda dan saya beda. Saya udah biasa, saham naik turun, saya udah tahu ini bakalan gimana, saya nggak takut gitu. Oke. Terus kemudian consumer good, saya punya Indofood, sorry, bukan Indofood, ICBP saya punya. Oke, sorry ya, macet ya tadi ya. Wah, ini ICBP aku punya. Terus Mayora aku lupa udah beli belum ya. Cleo, Sido itu dikit-dikit. Kalau yang second liner aku dikit-dikit porsinya dikit. Nah, terus banyak ya. HMSP dulunya aku juga nggak mau beli perusahaan rokok. Akhirnya luluh juga tuh, beli juga tuh dikit gitu. IndiHome nih ya, Telkomsel tadi aku pakainya. Udah aku beli juga sahamnya dikit gitu. Jadi pokoknya sebenarnya ini bicara tentang timing. Yang telat untuk beli saham-saham itu bisa tunggu nanti koreksi, bisa tunggu masuk lagi atau ini tadi ada yang masih lumayan murah nih secara harga. Kalau valuasi ya kebanyakan sekarang memang terdiskon ya. Nah, ini yang sekarang teman-teman bisa ini itu BNI tadi itu ya masih di bawah juga, belum terlalu tinggi naiknya. INTP, Adikarya ini konstruksi biasanya untuk cash flow-nya harus agak di highlight ya, mungkin jangan terlalu untuk jangka panjang banget. Terus Alam Sutra, BSDE ini jangka menengah aja kalau aku bilang. LPPF, RALS ini juga masuk radar. Wih, banyak tuh. Jadi ini bukan rekomendasi beli semuanya, kagak teman-teman gitu. Jadi teman-teman mesti Masuk sesuaikan radar. siapnya berapa. Kalau mau beli semua boleh sih. Kalau nggak siap beli banyak, belilah satu lot. Pasti tidurnya nyenyak. Oke. Oke, BRIS tadi udah aku bahas juga tuh. Oke, sahamnya ntar aku bahas lagi deh. Untuk BRIS tadi aku bilang bagusan buat short term karena ada sentimen positif merger untuk BUMN perbankan syariah. Tapi kembali lagi nanti yang jadi induk tuh bakalan si Mandiri Syariah atau BRI Syariah. Kalau misalkan BRI Syariah yang jadi ibunya, ya nanti yang terjadi adalah saham-saham Anda itu bisa terdilusi gitu. Jadi terdilusi untuk persentasenya, istilahnya semakin banyak yang beredar kan, kalau Anda dulunya punya sekian, semakin banyak beredar, jadi persentasenya semakin kecil gitu. Itu kalau buat investasi, dampaknya akan terdilusi, tapi kalau seandainya si induknya Bank Mandiri, si BRI Syariah ini, dia harus melakukan tender offer, buyback saham-saham yang beredar di publik, wah itu biasanya akan ditawar dengan nilai lebih premium tuh gitu karena delistingnya bukan delisting karena jelek gitu, kira-kira kayak gitu. Oke, Bro Philip ceritain lagi dong Bro Philip dari pengalaman selama 12 tahun di pasar saham. Jadi dikit sama aku lebih cepat setahun gitu. Oke, Bro Philip
ada ini nggak cerita-cerita ketika pengalaman naik turunnya pasar saham untuk ruginya tuh gimana gitu? Oh banyak lah itu sih. Terutama waktu itu Halo, pertama kali kan mulai dari broker kan. Aku punya apa kamu punya yang ini? halo, Yang putus-putus siapa ya? putus-putus, sedih saya Yang putus-putus siapa? Aku punya apa? Halo. kan. Oke, Oke. udah lancar. eh udah belum ya? Udah lah ya. Harusnya ya. Aduh, ini pakai Ci Ellen punya katanya masalah. Wah, silakan banyak silakan banget lah silakan. cerita cerita di saham mah, dari awalnya nggak bisa sama sekali, terus kayak gitu ketemu klien-klien yang ternyata, em, misalkan dulu tuh yang paling kerasa itu adalah waktu batu bara crash 2000 berapa 13 14 kali ya. Gitu. Ternyata banyak-banyak banyak klien yang punya memang perusahaan-perusahaan batu bara, mereka bisnis di batu bara juga, dan pada saat mereka crash tuh mereka yang kayak kerasa banget dari segi keuangan dan segala macam gitu. Nah dari situ sebenarnya aku mulai ngerasa kalau misalkan sebenarnya bukan dari kita soal personal finance itu bukan kita dari level mana, karena mereka aja yang waktu itu yang punya bisnis dan segala macam, begitu bisnisnya turun dan sahamnya turun, mereka juga kena dampaknya. Mereka harus cut loss Hmm. saham-sahamnya untuk mereka bayar bisnis mereka dan segala macam kayak gitu. Jadi di situ menurut aku udah lumayan eye opener kalau misalnya ternyata personal finance itu bukan cuma masalah kita di level segini loh, tapi kadang-kadang sampai ke level yang atas pun tetap masalah. Jadi intinya bukan berapa yang kita punya sebenarnya, tapi mereka yang punya jauh lebih banyak daripada kita juga kadang-kadang mereka lupa soal kita mereka harus jaga uangnya kayak gimana, dana darurat dan segala macam gitu. Jadi sebenarnya awalnya Hmm. juga dari situ juga sih, gitu. Si towernya ditinggikan biar sinyal bagus. Wah, towernya ditinggikan. Ci, tadi Harga katanya mau sahamnya mau apa itu itu? mau bahas Japfa dan lain-lain. Oke, kita mau bahas Java dan lain-lain. Tapi tunggu setelah yang satu ini, Ci. Ini bukan iklan, teman-teman. Baru aja tadi saya ngecek bursa saham dari China. Oke, China shares breaking out tertinggi 5 tahun. Ya, tertinggi 5 tahun. Teman-teman bisa lihat CSI 300 itu benchmark untuk Shanghai dan Shenzhen listed shares. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di Shanghai dan Shenzhen ya, teman-teman perhatikan ini nih. Ini keren banget. Dia tidak mau kalah dengan Amerika. Ya, kalau biasanya beritanya wah S&P 500 lupa nih melihat ini China. Ini dia di indeks China I300 ya, ini perusahaan-perusahaan yang listed di Shanghai dan Shenzhen. Wah, naik kenceng ini. Naiknya nggak kira-kira, dan indeks PMI untuk di China yang menunjukkan manufaktur di China itu naik lagi, udah di atas angka 50. Bulan kemarin lagi 50,9. Artinya apa? Di China malah sedang terjadi ekspansi, ya gitu. Jadi teman-teman, kalau bicara tentang pasar saham di Indonesia, apakah akan turun dalam lagi? We never know. Secara perekonomian
semua sedang struggling. Indonesia juga sedang struggling. Namun jika di Indonesia ini yang paling bagus. Jadi untuk sentimen ada sentimen positif, negatif semuanya membawa teman perlu ketahui saat ini dari Bank Sentral di Indonesia dan juga dari pemerintah di Indonesia itu lagi berjuang keras untuk bagaimana menolong perekonomian di Indonesia. Mungkin bisa dengan kemarin ada ORI 17, terus kemudian kemarin keluarin juga tuh surat utang negara gitu ya Sun ya. Ada banyak dan nilainya semuanya sekitaran 600 triliun. Buat apa tuh? Buat kasih stimulus, buat kasih bantuan, dan juga salah satunya kemarin bank-bank pemerintah tuh dapat 30 triliun. Nah ini dananya sudah disalurkan ke UMKM itu akhir Juni kemarin tanggal 26 itu udah disalurkan sepertiganya 10 triliun. Saya percaya untuk saat ini pasti juga udah lebih banyak gitu. Jadi teman-teman pelajarannya ini udah hampir 1 jam. Aku summary, pelajarannya adalah investasi jangka panjang harus udah punya, sahamnya harus udah punya untuk saat ini. Saham-sahamnya tadi aku ada sebutkan. Sedangkan untuk tradingnya, kita tetap trading, tapi tradingnya kita harus tetap sadari bahwa pasti tetap ada risiko. Jadi semua trader pasti harus punya yang namanya pembatasan risiko. Nah, di IM Trade teman-teman nanti akan dibantu untuk edukasi bagaimana cara membatasi risiko, money management, dan juga untuk cut loss-nya gimana caranya gitu. Nah, Bro Philip ketika trading saham pasti juga pernah rugi dong ya. Pernah rugi nggak? Sering dong. Ya, jadi teman-teman yang namanya trader kalau udah bertahan lama itu artinya apa? Sudah terbiasa dengan yang namanya melakukan pembatasan risiko, udah nggak kaget lagi. Nah, kalau bulan Maret kemarin kita untung banyak, April mulai sideways, Mei sideways, nah itu ada beberapa kali cut loss, kemudian Juni awal naik kenceng, setelah itu dari 9 Juni sampai akhir Juni kemarin itu juga kita ada melakukan pembatasan risiko, pembatasan risiko, dan itu wajar teman-teman. Oke, teman-teman ada hadiah langsung, bisa mendapatkan seminar online diskon Vagansa buat besok. Saya nggak tahu udah penuh atau belum. Teman-teman langsung aja daftar di ellendesmi.com/sodv dengan kode PM. Wah, ditraktir Koko Philip ini ya. Dan ini ada giveaway 10 IM Trade. IM Trade itu Anda bisa download di aplikasi IM Trade gitu. Terus teman-teman bisa dapatkan untuk edukasi 2 minggu, 15 hari. Ya, jadi bisa lihat rekaman-rekaman SODV yang dulu-dulu tuh kalau ketinggalan ada 17 episode tuh. Banyak banget ilmunya, technical, fundamental, segala macam ada, manajemen risiko juga ada. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan tanya jawab 2 arah setiap hari dan bisa mendapatkan bonus gratis referensi saham. Oke, kita akan mulai giveaway-nya. Koko Philip, yuk kasih pertanyaan yang super gampang banget dijawab nih ya, Koko Philip gitu ya. Atau aku aja kasih pertanyaan, nanti Bro Philip bantu aku pilih ya. Bantu aku pilih pemenangnya, bacain, boleh. Tapi jangan cepat-cepat ya, aku nyatet karena. Oke. Bro Philip Mulyana, tadi cerita mulai masuk di pasar saham itu buat besok. Masa udah full. Pegas-pegas apaan tuh? Sorry ya, aku miring-miring kayak gini, capek duduk ini. Weh, ini udah ada yang jawab bro, bantuin ini dong cari menangnya. Tuh bener tuh. Yang pertama tuh, Yasinta _ 2 kali. Yasinta _ Underscore 2 kali. Apa? Oke, terus apa lagi? Underscore 2. Oke. Yes. Aku milih berapa? Apa lagi nih? Pilih 5. Aku yang pilih keduanya 5, bro, pilih 5. Ya udah, aku milih yang paling cepat aja kalau gitu ya. Silakan. Sylvia Caroline. Sylvia. Double E belakangnya. Caroline. Digabung semuanya. Aku pilih Ihsanzu. Kemudian R. Firmansyah.
Mansyah. Kemudian siapa lagi, Bro? Oke, aku pilih yang paling cepat lagi tadi. Lenny 178, double NY. Lenny 178. Bro. Oke, ini der.oct. DER dot Dot OC. OCT. OCT, oke. Yes. Andre Baruna. Terus siapa lagi, Bro? Satu lagi. Oke, underscore Ayu Trisakia. Underscore Ayu Trisatya. Terus benar ya? Aku Yes. ini lihat di depanku. Asun Supardi, udah dapat 10. Yasinta underscore Izanzu, Sylvia Caroline, R Firmansyah, Leni 178, 03, Andre Baruna, Der OCT, underscore Ayu Trisatya, Asun Supardi, DM saya dengan kode promo EMT 15, nama, email, dan nomor WhatsApp Anda. Teman-teman, jangan lupa belajar juga dari Bro Philip Mulyana, supaya teman-teman bisa kalem di dalam trading dan berinvestasi, ya. Bisa belajar personal finance dari Bro Philip gitu ya, behavioral finance. Anda bisa follow Instagram Bro Philip. Oke. Terus sampai teriak-teriakan tuh, Bro nulisnya panjang 2008, Koko. Yang bacain Koko. Aku juga sih. Oke. Rauleh terus, rauleh pantang mundur, semangat terus. Oke ya, dan selamat juga buat teman-teman yang sahamnya udah aku bahas tadi ya. Udah di set di awal, enak aja. Aku nggak tahu yang ngikutin siapa. Oke, oke teman-teman, sampai jumpa di seminar online diskon Vagansa besok. Selamat berakhir pekan. Saya Ellen May. We have to make money and change class better. Thank you, Bro Philip. SODW besok masih Thank you bisa. semuanya. Ya, oke. Salam profit. Bye-bye.